Oke, kita akan mulai. Kandidat kedua Immanuel Yoswapungus. Dan untuk memulai mungkin silakan menjelaskan secara singkat namun jelas ya, dan bisa memakai papan tulis katakanlah misalnya lagi PA gitu ya, boleh pakai garis zaman, boleh tentang bagaimana seseorang bisa diselamatkan ya. Berarti saya bahas tentang garis zaman keselamatan ya Pak. Jadi saya akan buat garis zaman tentang keselamatan dan kejadian. Pakai warna lain ya. Penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa di suatu taman, yaitu Taman Eden. Dan di taman itu terdapat buah pengetahuan yang baik dan jahat, yaitu di suatu pohon di tengah taman tersebut. Dan Allah berfirman kepada Adam dan Hawa pada masa itu bahwa Adam dan Hawa boleh makan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di situ kecuali buah yang ada di tengah-tengah itu, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi sayangnya iblis menggoda, dan Adam dan Hawa lebih taat kepada godaan iblis daripada kepada perintah Tuhan, sehingga akhirnya Adam dan Hawa pun jatuh dalam dosa. Sesuai dengan Roma pasal 3 ayat 23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena kehilangan kemuliaan Allah ini dan telah berbuat dosa, maka itu manusia tidak bisa lagi menghampiri surga. Karena apa? Setitik dosa saja itu tidak bisa membuat orang masuk ke dalam surga, sebab surga itu maha kudus juga. Karena ada Allah di sana. Sehingga setitik dosa saja tidak bisa menghampiri surga. Oleh karena itu, otomatis upah dosa yaitu maut. Sesuai dengan Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sehingga karena manusia jatuh dalam dosa dan dia tidak bisa lagi ke surga karena sudah berdosa, otomatis dia akan masuk ke dalam maut itu, neraka itu. Lalu bagaimana caranya supaya manusia tidak akan masuk neraka? Ada orang yang berkata bahwa untuk menyelesaikan dosa yaitu dengan berbuat amal ibadah. Ada yang bilang perbuatan baik, ada juga yang bilang hidup sempurna, dan macam-macam. Semua ini adalah usaha manusia. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar? Apakah ini jalan daripada Tuhan? Tentu saja salah. Sebab dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kesalahan kita, arti perbuatan baik kita saat itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Oleh karena itu tentu saja tidak mungkin bisa menyelesaikan dosa kita. Dan hal ini juga telah dibuktikan oleh Adam dan Hawa. Pada kali pertama ia jatuh, mereka mau menutupi dosa mereka. Mereka menyembah suatu pohon, yaitu daunnya diambil dan tutupin tubuh mereka. Tetapi apa? Apakah Tuhan menerima itu? Tidak. Justru Tuhan gantikan. Tuhan gantikan dengan kulit binatang. Nah, oleh karena itu dari situ kita bisa mengetahui mengapa Tuhan gantikan dan kulit binatang. Artinya
bahwa seseorang mau menyelesaikan dosa itu tidak bisa menggunakan caranya manusia itu sendiri, harus dengan caranya Allah. Hanya Allah saja yang tahu bagaimana manusia menyelesaikan dosa. Makanya Allah yang akhirnya berinisiatif mengganti daun itu menjadi kulit binatang. Nah, dari kulit binatang itu kita tahu bahwa ada penumpahan darah. Di situ ada penyembelihan dari binatang itu. Ya, makanya menurut Alkitab dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, di sana dikatakan sesungguhnya tidak ada pengampunan tanpa adanya penumpahan darah. Oleh karena itu, jalan yang daripada Tuhan yang yaitu adalah dengan hukuman. Dosa ini harus dihukum karena Allah itu Maha Adil. Ya kalau kita aja saat ini berbuat salah, ya di kids ini kita berbuat salah, kita ada komite disiplin di sini. Kita akan didisiplinkan, kita diampuni dosa kita, tapi kita menjalankan hukuman. Apalagi Allah yang Maha Adil, sehingga dosa itu tetap harus dijatuhkan penghukuman. Ya, penghukuman itu sesuai dengan Ibrani. Tadi Ibrani 9:22 bahwa penghukuman itu yaitu dengan mengampuni dosa itu harus dengan cara adanya penumpahan darah. Ya. Jadi oleh karena itu tidak bisa jalan hidup yang ibadah, tidak bisa. Makanya Allah tahu manusia tidak mampu menjalani. Makanya Allah memberikan janji juru selamat kepada manusia. Janji kirim juru selamat, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini adalah Injil pertama, proto-evangelion, kabar baik pertama yang Allah berikan kepada manusia, bahwa manusia bisa diselamatkan dengan apa? Dengan Allah memberikan janji bahwa nanti akan ada juru selamat yang datang untuk menghapus dosa dunia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia ketika dia telah keluar dari Taman Eden, Allah memerintahkan manusia untuk melakukan suatu ibadah simbolik. Ya, ibadah simbolik ini terrealisasi oleh Habel. Salah satunya kita lihat sama kita. Pertama-tama dia membuat suatu mezbah dari batu-batu dan mengorbankan satu ekor anak domba, dan di atasnya dia menyembelih sambil mengaku dosanya dan beriman bahwa nanti juru selamat akan datang. Jadi di sini konteksnya bukan beriman kepada binatang ini, tetapi ini adalah sebagai bukti bahwa iman dia itu kedepannya akan ada yang datang menjadi juru selamat bagi dia. Jadi hanya sebagai bukti simbol bahwa juru selamat nanti akan dikorbankan juga sama seperti ini, yaitu ditumpahkan darahnya bagi dirinya. Sehingga Allah memerintahkan hal ini untuk membuktikan bahwa dari zaman ke zaman adanya iman yang percaya kepada juru selamat yang akan datang. Sehingga makanya terbukti Habel melakukannya. Dan kita lihat juga di selanjutnya Abraham, Ayub, Nuh semua melakukan ibadah simbolik ini. Jadi bukan hal ini yang menyelamatkan, tetapi iman mereka. Artinya mereka beriman bahwa nanti akan juru selamat akan datang menggantikan mereka. Oleh karena itu, setelah kita melihat juga setelah masalah Habel, lalu ada Nuh di situ, ada Nuh, dan Nuh ketika pada masa itu imam, ya pada masa ini masih ibadah simbolik sederhana ya. Yang sebagaimana imam itu adalah ayah, TPDK-nya juga adalah ayah. Sehingga setiap orang yang mau mencari kebenaran, orang yang mau mencari Allah yang hidup, itu datang kepada ayahnya, nanti ayahnya yang mengajarkan. Tetapi faktanya pada zaman Nuh itu justru hanya tinggal satu keluarga yang Tuhan pandang benar, yaitu keluarga Nuh. Ini membuktikan bahwa apa? Keimamatan ayah sudah gagal. Karena ternyata ayah-ayah hanya tinggal Nuh saja dari sekian banyak ribu, bahkan mungkin ada jutaan pada masa itu. Hanya keluarga Nuh saja yang Tuhan pandang benar. Makanya akhirnya setelah zaman Nuh maupun juga Abraham dan masuklah kepada masa di mana Tuhan menurunkan hukum Taurat melalui Musa di Gunung Sinai. Dan di sinilah ibadah simbolik yang tadinya sederhana itu disempurnakan oleh Allah, yang melalui adanya bait Allah dan mezbah-mezbah. Dan tetap saja dalam pada masa ini melakukan
melakukannya ibadah simbolik, tapi ibadah simbolik yang lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Karena di sini semua simbol-simbol tentang Mesias nanti akan datang itu semua tertera di ibadah simbolik ini. Makanya mereka tetap pada masa ini pun, yaitu TPDK-nya Israel, imamnya adalah Harun atau suku Lewi. Ya. Ini tetap memberikan atau melaksanakan pengorbanan domba ini, ya. Sebagaimana ini adalah sebagai bentuk simbol, sekali lagi, simbol bahwa nanti juru selamat akan datang menghapus dosa mereka. Jadi kembali lagi, yang menjadi titik imannya bukanlah kepada binatang ini, bukan kepada itu, tetapi kepada iman kepada janji juru selamat. Ketika dia beriman bahwa nanti juru selamat akan datang menggantikan dia, maka dia akan mempraktekkan iman dia, membuktikan iman itu dengan apa? Mengorbankan. Sehingga sampai pada masanya Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Inilah masa transisi di mana dan tadi yang ibadah simbolik, ritualistik jasmania berubah menjadi ibadah hakikat. Imamnya adalah setiap orang yang percaya. TPDK-nya adalah gereja lokal kita. Sehingga sudah tidak lagi melakukan ibadah simbolik yang seperti sebelumnya. Kenapa? Karena yang disimbolkan selama ini telah datang, yaitu Yesus Kristus. Makanya pada zaman ini, di zaman gereja ini, beriman kepada juru selamat yang sudah datang. Kalau dulu pada perjanjian lama, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Pada zaman ini justru kita percaya kepada juru selamat yang telah datang ini. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 juga berkata, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang beriman, percaya kepada juru selamat kepada yaitu Yesus Kristus, dia pasti akan menerima kehidupan kekal dan dia tidak akan binasa, dikatakan. Bahkan di dalam Roma pasal 8 juga ayat 1 dikatakan, demikian tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang yang sudah percaya, yang sudah bertobat kepada Tuhan Yesus, dia otomatis sudah di dalam Kristus. Dan ketika dia sudah di dalam Kristus, maka tidak ada lagi penghukuman. Artinya, dia tidak akan lagi dihukum di api neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Dia akan pasti masuk surga. Dan dalam 1 Yohanes ayat 2 juga dikatakan bahwa apa? Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dunia ini, yaitu atas segala dosa. Artinya apa? Ketika seseorang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, bukan sekedar percaya bahwa dia Tuhan, tidak, karena iblis pun percaya Yesus Tuhan, dia salah tahu. Banyak kasusnya ketika di Gadara, legion melihat Yesus, mereka sudah tahu ini anak Allah. Bukan itu. Tidak hanya sebatas Yesus sebagai Allah dan Tuhan, bukan, tetapi juga sebagai juru selamat. Karena dikatakan 1:22 apa? Menjadi pendamaian bagi dunia ini, bahkan segala dosa kita. Artinya apa? Dosa dari waktu dia lahir sampai nanti dia mati, sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan iman yang seperti inilah yang menyelamatkan, yaitu percaya bahwa seluruh dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan bahkan dikatakan juga bukan hanya dosa kita saja, tapi dosa orang lain juga, dan dosa seluruh dunia, seisi dunia ini. Jadi barang siapa saat ini di muka bumi ini yang mau bertobat dan juga percaya kepada Yesus Kristus, pasti dia diselamatkan. Itulah janji keselamatan dari Allah. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti sudah lahir baru. Nah, lahir baru ini akan menimbulkan buah-buah roh.
yang sesuai dengan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 sehingga terjadi transaksi rohani. Transaksi rohani ini apa? Ketika kita bertobat percaya kepada Yesus, artinya Yesus yang tadinya seharusnya hidup telah memilih mati bagi kita. Artinya Yesus mati bagi kita dan kita hidup bagi Yesus. Disinilah pembuktian karakter seseorang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, yaitu menyatakan kehidupannya yang sudah lahir baru. Ya, sebagaimana Kristus telah hidup waktu di muka bumi ini. Buah roh ini menjadi implementasi bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, saya tekankan kembali bahwa jalan keselamatan hanya satu. Baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya satu, yaitu beriman kepada Juru Selamat. Yang pada perjanjian lama ibadah simbolik yang sederhana maupun ibadah simbolik yang lebih sempurna, yaitu bertobat percaya yaitu dengan kepada janji Allah kepada kirim Juru Selamat. Tetapi ketika pada masa ini itu pada perjanjian baru percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Sekali lagi beriman dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Bukan dengan amal ibadah, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan hidup sempurna. Karena ini pun juga dikatakan dalam Titus pasal 3. Ya, Titus pasal 3 ayat 4 sampai 5. Di sana juga dikatakan bahwa apa? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 juga mengatakan sama, bahwa semuanya dalam pemberian Allah melalui iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman. Iman bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah jalan keselamatan yang kita biar. Sekian saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya mulai bertanya dari sini. Tadi 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan Yesus sudah berdamai untuk segala dosa dan begitu saja, tapi untuk dosa seluruh dunia, gitu ya. Berarti ujung-ujungnya seluruh dunia akan masuk surga kalau begitu, karena Yesus sudah mendamaikan dosa seluruh dunia. Oh. Seharusnya memang semua orang itu harusnya masuk surga, seharusnya karena sudah ditanggung dosanya. Tetapi yang menjadi masalah di sini, mereka tidak mau memilih untuk bertobat dan percaya kepada penebusan itu. Jadi istilahnya seperti seseorang yang tinggal mengklaim saja hasilnya, tapi dia tidak klaim, otomatis dia nggak dapat. Seandainya dia klaim, saat ini juga dia pasti selamat. Tapi karena dia tidak mengklaim itu, tidak mengambil itu, makanya tidak selamat. Jadi sebenarnya pada dasarnya Allah sudah memberikan kesempatan yang sangat besar ketika dia hidup untuk mereka itu pasti diselamatkan. Tetapi sekarang tinggal kepada kehendak manusia itu mau nggak diselamatkan. Kalau mau itu bertobat dan percaya, maka dia pasti harus diselamatkan. Kalau orang yang sudah percaya dan bertobat dan percaya itu tadi katanya pasti masuk surga. Bagaimana kalau dia jatuh dalam dosa, misalnya perzinahan, dia masuk surga atau tetap masuk? Tetap masuk surga. Tapi perbedaannya makanya ketika seseorang yang sudah hidup lahir baru, artinya sudah diselamatkan, dia tidak akan terbiasa atau dia tidak akan membiarkan dirinya hidup terus di dalam kehidupan dosa itu. Ibarat katanya analoginya seperti seorang bebek dan seekor bebek dan seekor ayam. Kalau bebek itu emang habitatnya itu di danau, gitu kan. Tapi ayam bukan, ayam di darat. Jadi ketika bebek nyemplung di danau, dia senang, dia berenang, bukan nyemplung. Tapi kalau ayam yang jatuh ke danau, dia akan nyemplung, bahkan dia akan berusaha untuk pergi dari danau itu. Nah, seperti itulah sebenarnya harusnya orang yang sudah bertobat dan percaya atau yang mengaku yang baru, dia bisa jatuh ke dalam dosa itu, tapi dia tidak akan enak di situ. Dia justru akan bangkit kembali untuk pergi dari situ. Keluar, karena itu akan. Kalau ada orang yang bilang begini, saya orang Kristen, tapi karena saya sudah ditanggung dosanya, ya udah saya berzina terus saja, berdosa terus saja, itu nggak apa-apa lah gitu. Bagaimana tanggapan terhadap orang yang ngomong seperti itu? Tanggapan saya cukup simpel, yaitu orang itu belum diselamatkan. Karena pola pikir seperti itu sekali lagi bukan pola pikir orang yang sudah diselamatkan. Karena tadi saya bilang ada transaksi rohani.
Kalau orang yang sudah benar-benar diselamatkan, artinya dia itu benar-benar di dalam hatinya menyatakan bahwa ya aku hidup untuk Yesus. Pertanyaannya apakah Yesus semasa hidupnya ada pemikiran seperti itu? Tidak ada. Justru dia ingin menyatakan itu kamu saudara. Jadi orang-orang yang berkristen itu bagi saya justru sebenarnya dia belum diselamatkan. Karena masih pola pikirnya masih pola pikir duniawi, yaitu melakukan dosa. Tadi kamu menyinggung Titus 3 ayat 4 sampai 5. Dan kalau saya lihat di situ Titus 3 ayat 4 sampai 5 kan ayat 5 kan? Ya. Pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Seolah-olah baptisan di sini permandian kelahiran kembali, apakah berarti baptisan termasuk dalam syarat keselamatan? Tidak. Baptisan hanya sebagai simbol saja bahwa dia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Sama seperti pada bikin nama, simbolnya adalah membuat mesbah, menyembeli. Ini adalah simbol atau bukti iman orang tersebut bahwa dan juru selamat. Ya, bukti di perjanjian baru itu ya dibaptis. Jadi apa yang dimaksud dengan permandian kelahiran kembali apa sih? Permandian kelahiran kembali, kalau menurut saya mungkin ini adalah tentang lahir baru. Yang alas ini yang lahir baru kan, bukan karena baptisan itu. Terus kenapa dia pakai istilah permandian? Karena dia permandian kembali itu dia bisa dikatakan ketika seseorang itu lahir baru itu seolah-olah dia dibersihkan gitu, dari yang lama, makanya dikatakan permandian gitu. Tapi bukan mengacu ke baptisan gitu. Bukan, menurut saya. Bagaimana dengan di Markus pasal 16? Markus pasal 16 ayatnya yang ke 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Seolah-olah ayat itu mengajarkan mereka demikian bahwa baptisan belum diselamatkan. Ya, di sini kan dikatakan yang percaya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi kita juga mesti lihat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Seharusnya kalau memang baptisan itu sebagai syarat keselamatan, yang dihukum itu juga seharusnya yang tidak dibaptis, tetapi ini tidak dikatakan begitu. Artinya baptisan itu bukan syarat keselamatan. Dan kenapa ini dikatakan percaya dan dibaptis? Ini ibarat kata ya, kalau Pak Sojo pun sering menjelaskan bahwa ibarat kata kalau orang mandi, habis mandi pasti pakai handuk. Setelah pakai handuk ya pakai baju gitu. Gak mungkin nih setelah mandi ya udah gitu, kan nggak mungkin. Artinya adalah ini sebab akibat. Sekali lagi bahwa orang yang memang bukti iman, seorang yang sudah memang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, adalah idealnya adalah dia bisa membuktikan imannya dengan dibaptis. Seterus juga Roma pasal 10 juga bahwa orang mengaku juga akan diselamatkan. Jadi ada butuh pengakuan juga bagaimana seseorang bisa tahu dia ini sudah diselamatkan. Ya memang secara pribadi dia diselamatkan, tetapi untuk pembuktian kepada orang lain bahwa memang dia ini sudah diselamatkan, apa buktinya? Yaitu dia dengan menyatakan imannya dengan dibaptis. Karena pembaptisan tidak mungkin tidak ada yang menyaksikan, pasti ada yang menyaksikan. Seminim-minimnya orang yang baptis itu tahu bahwa dia ini sudah beriman. Jadi itu hanyalah sebab akibat daripada orang yang bertobat dan percaya. Bagi orang yang sudah diselamatkan, apa tanggung jawab dia dalam hal keselamatan? Itu tadi seperti saya bilang ada transaksi rohani, yaitu dia hidup
Yesus mati bagi dia hidup bagi Yesus, artinya menjadi saksi bagi Kristus di muka bumi ini. Mungkin nggak orang yang sudah diselamatkan melepaskan iman? Mungkin, karena ayat Alkitab berkata demikian bahwa akan ada yang murka. Bisa kasih contoh? Dari 6. Dari 6. Ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menjadikan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka bumi. Baik, oke, saya ubah topik ya. Sekarang saya nggak kamu memberikan alasan singkat kenapa kamu percaya Alkitab itu benar. Bisa saya? Boleh. Mau ditulis mau dihapus. Wah, nggak ada yang lain ya? Ada ambil ini, saya tolong ambil ini. Wah, rusak nih. Ya, taruh aja dulu. Sambil ngomong aja dulu. Alasan saya pertama karena Alkitab tentunya mempunyai sifat-sifat Allah itu. Sifat Allah yang pertama yaitu Dia Maha Kudus. Dia Maha Kudus terbukti karena Dia Maha Kudus. Alkitab itu mengajarkan Alkitab itu mengajarkan moral yang paling tinggi. Ya, kita pada moral yang paling tinggi. Contohnya, moral yang paling tinggi itu seperti di Matius pasal 5 ayat 44 dikatakan kasihilah musuh. Tidak ada kitab-kitab lain yang mengajarkan untuk mengasihi musuh. Justru di kitab lain malah suruh bunuh, gitu kan? Dan juga di situ juga dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memang Golden Ways ya, dari Konghucu mengajarkan tentang perbuatan baik juga. Tetapi dia hanya memberitahukan dari sisi pasifnya, artinya untuk memberitahukan jangan lakukan kalau kamu nggak mau, jangan lakukan kalau kamu nggak mau. Tetapi justru kita malah lakukanlah, ya lakukanlah apa yang kamu ingin orang lain berbuat padamu. Artinya kita harus melakukan perbuatan baik supaya perbuatan baik itu juga datang kepada kita. Jadi dari sisi ini jelas bahwa Alkitab juga moral yang tinggi. Bahkan tidak hanya itu saja, Alkitab dalam Matius pasal 19 juga mengajarkan bahwa orang Kristen itu hanya satu istri, ya. Oke, selain moral, habis itu. Dan selain moral, ya tentu Allah Maha benar. Karena Allah Maha benar, otomatis isi dalam Alkitab tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya, ya. Bahkan dalam Alkitab sendiri itu akan memberitahukan pengetahuan-pengetahuan ya tentang sains ini, tentang sains yang bahkan dulu sains belum diketahui oleh manusia baru tahu belakangan. Seperti halnya orang Yahudi diberitahukan dalam Ulangan 23:13 untuk selalu membawa sekop kecil, sedangkan manusia modern baru tahu setelah Perang Dunia kedua bahwa butuh safety tank, dan ada bumi itu bulat dalam Yesaya 40:22, sedangkan manusia baru tahu pada zaman Galilei. Jadi di sini sudah membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Alkitab itu memberitahukan juga tidak hanya sekedar hal-hal rohani saja, tapi juga pengetahuan alam, sains, dan itu benar semua. Ya, bahkan sebelum manusia tahu, Tuhan sudah beritahu terlebih
dahulu. Dan yang ketiga yaitu alamat tahu. Ya. Alamat tahu makanya Alkitab itu adalah kitab yang menjelaskan bukan hanya masalah yang sudah lalu, tapi juga masalah yang sudah datang, yang akan datang. Tuhan sudah nubuatkan. Ya. Di Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 46 di situ ada mimpi patung zaman kepada Daniel. Di situ justru sudah membuktikan patung emas, kepala emas itu zamannya Babel, dadanya perak itu zamannya Persia, ya. Roti tembaga itu melambangkan Yunani, dan palanya besi itu melambangkan Romawi, dan telapak kakinya itu bercampur tanah, dan itulah yang akan datang. Ya, beserta dengan batu, yaitu batu yang dari langit itu adalah kerajaan Yesus Kristus nanti, kerajaan damai. Semua sudah Tuhan beritahukan. Tidak ada kitab lain yang bisa menjelaskan seperti itu. Itu sih. Oke. Baik ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kamu bisa nggak menjelaskan kalau ada orang yang berkata, kemarin di gereja saya ada orang yang bernubuat. Kira-kira bagaimana caranya saya tahu nubuat dia itu dari Tuhan atau bukan Yesus? Jawaban saya sudah pasti bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena kanon sudah ditutup. Pewahyuan Alkitab sudah selesai. Sehingga tidak ada lagi nubuatan atau pewahyuan bahkan pengilhaman lagi. Setelah Alkitab itu selesai tahun 98 nanti. Diargumentasikan itu. Karena seturut dengan 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10. Di sini membahas 3 hal pewahyuan Allah, yaitu ada bahasa lidah, berbuat, dan pengetahuan. 3 hal ini dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa ini adalah ayat yang tidak sempurna. Pewahyuan Allah yang tidak sempurna. Dan ketika yang ini tidak sempurna, sehingga ketika yang sempurna itu datang di ayat 10-nya dikatakan yang tidak sempurna ini akan lenyap, akan berakhir, akan stop, akan hilang. Ya. Jadi, nah kata yang sempurna itu dari bahasa aslinya teleon. Awas. Teleon ya, teleon. Ya memang dalam bahasa terjemahan ini membuat di sini membuat ambigu memang, karena tidak terlihat tidak terlihat gendernya, karena di Indonesia ini tidak ada gender ya dalam gramatikal, sehingga hanya terlihat di bahasa aslinya yang menggunakan gender netral. Sehingga ketika seseorang mau berkata bahwa yang sempurna yang dimaksud adalah Yesus Kristus, maka itu nggak masuk, karena seharusnya itu gender maskulin, karena Yesus Kristus sebagaimana kita tahu Yesus itu gender maskulin. Atau ada yang menunjukkan ini gereja lah, ketika gereja datang maka sempurna, yaitu tetap nggak bisa karena itu feminin, eklesia. Sebagaimana juga dengan kasih, karena kasih pertama secara gramatikal tidak masuk karena dia itu feminin, bahkan secara konteks pun tidak masuk karena di ayat 8 itu dikatakan kasih tidak berkesudahan. Artinya yang dimasukkan di situ yang tidak sempurna bukanlah kasih, karena kasih itu tidak akan berkesudahan. Jadi baik secara konteks maupun dari bahasa gramatikal pun itu nggak masuk untuk kasih. Jadi yang masuk adalah suatu benda karena dia netral. Nah benda itu apa? Apakah piano, apakah gitar, apakah papan tulis atau pensil ini, mobil? Tentu saja bukan. Kita percaya bahwa yang sempurna itu adalah Alkitab. Kenapa bisa percaya Alkitab yang sempurna?
Karena sekarang ini sedang membahas tentang pewahyuan. Nah, Alkitab itu adalah pewahyuan juga dari Allah. Bahkan bukan cuma sekedar pewahyuan, tapi juga pengilhaman. Sehingga yang sempurna yang dimaksud adalah Alkitab. Jadi kalau orang sekarang masih sedang ada nubuat, berarti dia masuk kepada kategori ekstra biblikal, bahwa dia menambahkan lagi kitab-kitab baru. Karena melalui pewahyuan itu orang bisa menambahkan mungkin seperti Ellen G. White dan segala macam, karena penampakan, karena penglihatan, mimpi, mereka tulis di situ. Gitu. Kalau Roh Kudus kan bisa netral. Ya. Mungkin nggak dia mengacu pada Roh Kudus. Kalau misalnya memang mengacu kepada Roh Kudus, nggak masuk juga. Karena sekali lagi ini kan merujuk kepada konteksnya kan pewahyuan. Roh Kudus itu bukan apa namanya suatu alat pewahyuan, bukan. Roh Kudus itu pribadi, justru dia yang berfirman, justru dia yang memberitahukan. Karena kita mesti percaya juga bahwa Alkitab itu adalah hasil karya dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendiri yang mempergunakan para nabi dan rasulnya untuk membuat Alkitab. Jadi kalau mau dikatakan ini Roh Kudus nggak masuk, karena Roh Kudus itu oknumnya justru yang memberikan yang sempurna ini. Dia pribadinya. Kamu percaya nggak hari ini masih ada mujizat? Percaya. Jadi kayak Benihim, macam itu benar juga dong mereka ya? Subjektif kalau mereka pakai. Karena mujizat kan sekarang sifatnya subjektif. Sebab kita tidak lagi meninggikan siapapun untuk melakukan mujizat. Artinya secara pribadi Tuhan bisa lakukan mujizat itu secara tidak menyolok, karena tidak ada kepentingan bagi Tuhan saat ini untuk meninggikan orang lain. Kalau pada masa itu, kenapa bisa ada rasul, nabi memberikan tanda dan mujizat? Karena memang Tuhan meninggikan mereka sebagai otoritas daripada Allah, bahwa mereka perwakilan Allah, bahwa memang benar omongan mereka ini dari Allah. Nah, bagaimana seseorang bisa mengetahui bahwa si Rasul Paulus ini benar-benar dipilih oleh Allah sebagai rasul? Yaitu Tuhan memberikannya dengan tanda-tanda dan mujizat, dengan kuasa-kuasa, sehingga orang percaya, oh benar dia dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini tidak perlu, kenapa? Sekali lagi, karena Tuhan tidak berkepentingan lagi meninggikan sesuatu pribadi untuk dikutuskan, tetapi Tuhan memakai yang sudah sempurna ini, yaitu Alkitab. Karena apa? Justru sebenarnya kenapa juga mereka dikatakan juga hal seperti itu tidak sempurna? Karena itu terbatas hanya kepada orang pada masa itu, zaman itu, dan orang pun kalau misalkan mau menerima mujizat ataupun wahyu dari Tuhan, mesti datang dulu ke orang itu makanya dibilang tidak sempurna. Nah, sedangkan ini juga dikatakan Alkitab dikatakan sempurna. Kenapa? Karena setiap orang bisa memilikinya dimanapun. Bahkan di era modern ini Alkitab sudah di handphone. Ya, jadi mau kapanpun dimanapun kita mau tahu isi hati Tuhan. Kita mau tahu Tuhan bicara apa, kita baca Alkitab. Makanya dikatakan sempurna. Jadi hari ini hanya tinggal rasul-rasul lah yang bisa melakukan mujizat ya hari ini. Dan kan kita tahu ada beberapa rasul yang baru muncul itu seperti mungkin Peter Wagner dia rasul, kemudian entah siapa lagi bilang dia rasul. Berarti cuma mereka yang bisa bikin mujizat gitu ya? Iya, cuma enggak, kalau Pak Peter Wagner ya nggak bisa jelas, karena mereka bukan rasul. Tapi dia bilang dia rasul. Bukan. Tahu dari mana kita kalau dia? Ya itu kembali lagi sesuai dengan 1 Korintus pasal 12 ayat 12, tandanya itu harus ada. Bahwa kalau dia mengklaim dia punya tanda, kan sekarang banyak juga mereka mengklaim mereka bikin mujizat segala macam. Oh, semua orang bisa klaim, saya pun bisa klaim. Karena sekarang pun orang lebih banyak pintar untuk melakukan sulap. Saya katakan bisa dikatakan sulap. Kenapa? Karena mereka menggunakan trik-trik. Ya, saya pernah baca juga di sisi Raw bahwa pada saat itu juga memang mereka di Popov pun itu menggunakan trik-trik. Ya, jadi saya sendiri bisa mengatakan mereka tepat. Memang dari dasarnya Alkitab, bahwa Alkitab sendiri sudah mengatakan tidak ada lagi. Ya, tanda itu hanya kepada rasul-rasul saja. Ya, pada masa itu ke-13 rasul itu. Dan pada masa ini sudah tidak ada karena Alkitab sudah selesai ditulis, tidak ada kepentingan Allah untuk meninggikan mereka
Dan secara eksternalnya ya kita bisa buktikan bahwa mereka ya cuma mengklaim tanpa ada bukti. Karena kalau namanya dia rasul atau nabi, dia bernubuat, itu dia harus jadi, tidak boleh satupun gagal, itu tidak boleh. Bahkan melakukan mujizat pun harus itu dites, harus bisa. Mungkin nggak muncul rasul yang sejati lagi sekarang? Enggak, karena Alkitab sudah selesai. Kalau muncul nabi lagi berarti Alkitab bakal ditambah. Bukan nabi, rasul. Iya sama saja, karena kan perkataan rasul itu kan ada di dalam Alkitab. Tapi ketika ada rasul yang satu mati itu kan digantikan di Yudas. Karena Alkitab belum selesai ditulis. Jadi kalau Alkitab belum selesai ditulis, ada rasul mati pasti diganti gitu. Tidak selalu harus begitu juga. Tentu itu juga atas kehendak Allah. Tetapi maksudnya adalah selama memang masih Alkitab belum ditulis, masih ada kemungkinan yang sangat besar bahwa wahyu itu masih terus bertambah. Dan adanya rasul-rasul mungkin yang baru yang Tuhan memang pilih sendiri. Sebagaimana Paulus sendiri kan Tuhan sendiri, kehendak Tuhan sendiri yang pilih buat dia memang akan jadi rasul. Kalau Tuhan nggak pilih juga ya Paulus ya nggak akan jadi pelayannya, nggak akan jadi rasul. Bagaimana dengan fenomena bahasa roh atau bahasa lidah yang terjadi hari ini di banyak gereja? Apakah itu ya bagaimana pendapat kamu? Tentu itu tidak kita diam, karena kita sendiri sudah katakan ini sudah selesai, ya sudah yang sempurna sudah datang, ya ini berarti sudah selesai. Sesungguhnya kan bahasa lidah. Dan saya tidak menggunakan bahasa roh karena memang dalam bahasa asli pun tidak ada bahasa roh. Tapi yang tepat adalah bahasa lidah, glosolalia. Dan hal itu tidak kita lihat dikarenakan banyak hal sebenarnya. Salah satunya ini adalah satu alat kewajiban yang dikatakan yang tidak sempurna. Ketika yang sempurna itu datang, maka ini sudah selesai. Dan yang kedua, sesuai dengan 1 Korintus pasal 14 ayat 21, itu adalah tanda bagi orang yang tidak beriman. Ya, di ayat 21 dan 22 itu dikatakan itu tanda sebagai tanda untuk orang yang tidak beriman. Konteksnya siapa yang tidak beriman di sini? Ya, sesuai dengan konteks di 21 ayat 22 itu, yang tidak beriman ini adalah orang-orang Yahudi pada masa itu yang memang sudah Tuhan nyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Tuhan. Makanya di ayat 21 itu Paulus mengutip dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 11 sampai 12, isinya kurang lebih bahwa Allah akan memakai orang-orang yang logat ganjil. Artinya apa? Orang-orang yang di luar dari bangsa Israel akan Tuhan pakai menggantikan bangsa Israel. Jadi di sini sebenarnya Tuhan sedang sarkas atau sedang menyindir bangsa Israel pada masa itu bahwa sesungguhnya tanda ini, bahasa lidah ini, selain dia sebagai pewahyuan Allah, ini juga sebagai tanda bagi bangsa Israel bahwa pada saat ini Allah tidak akan lagi pakai mereka kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah. Tetapi faktanya memang mereka kan sudah menyalibkan Yesus, dan mereka pun tidak mau percaya, bahkan menyesatkan terus di dalam Talmudnya, menghina Yesus Kristus. Sehingga apa? Bukti paling konkretnya yaitu ketika bait Allah dibubuhkan pada tahun 70 AD. Itu tanda yang paling konkret bagi bangsa Israel bahwa Allah tidak lagi pakai bangsa Israel sebagai yang benar kebenaran. Sehingga saya percaya bahasa lidah pun sudah selesai pada sekitar tahun itu. Karena ini dikatakan sebagai tanda untuk orang yang tidak beriman ke bangsa Israel. Yang kurang apa lagi? Tanda yang paling maksimal seperti janji Allah kepada Salomo bahwa bukti bahwa Allah akan mempergunakan bangsa Israel, yaitu dengan bait Allah ini masih kokoh. Dan kalau bait Allah ini dirobohkan, tandanya Allah sudah tidak berkenan lagi sama bangsa Israel. Artinya saat itu adalah masa di mana Allah sudah tidak mau mempergunakan Israel lagi. Makanya saya katakan bahasa lidah pun kalau dikatakan sebagai tanda bagi orang yang tidak beriman dan merujuk kepada bangsa Israel,
artinya bahasa lidah seletok sampai dalam tahun sekitar 70. Jadi dosa ini sudah tidak ada sebenarnya. Maka kita juga baca setelah Korintus ini tidak ada lagi bahas tentang bahasa lidah. Jadi yang para hamba Tuhan ucapkan itu apa? Itu adalah bisa jadi lu buat-buat buat bahasa roh, lu buat-buat gitu kan. Bisa juga ya itu manifestasi dari kuasa lain, jahat. Sebagaimana mungkin saya pernah dulu di sana, saya pun merasakan ya itu suatu ekstasi yang dari luar yang penting ya. Jadi saya katakan itu bukan dari Tuhan. Pemberon ya. Ternyata dia pernah di dalamnya. Ini dia rohnya. Ternyata ini roh sesungguhnya. Baik, kita ganti sedikit topik lagi. Berapa umur minimum baru kamu mau, misalnya kamu sudah jadi gembala suatu hari, berapa umur minimum kamu mau menghabiskan seorang perempuan jadi gembala pembantu kamu? Enggak sih. Enggak. Enggak. Kalau sudah tua sekali gitu Iya, enggak ada pengalaman gitu. Enggak. Enggak. Kenapa itu? Apa kamu diskriminasi gender? Oh, tidak diskriminasi Pak, tapi Alkitab sudah bicara di syarat sebagai penatua maupun diaken itu ya tidak bisa seorang perempuan, dia harus seorang laki-laki karena mempunyai satu istri. Ya, tidak mungkin perempuan satu istri kecuali dia LGBT, tapi kan itu aja sudah jelas melanggar Alkitab, jadi tidak mungkin dia laki-laki. Kira-kira berarti Tuhan agak diskriminasi dengan perempuan. Tidak diskriminasi Pak. Tapi setiap gender itu mempunyai kodratnya masing-masing. Artinya memang mungkin secara praktek laki-laki lebih unggul. Ya, banyak hal yang Tuhan izinkan tanggung jawabnya lebih besar. Tetapi di sisi lain wanita juga banyak yang menutupi kelemahan-kelemahannya daripada laki-laki. Justru perempuan itu menjadi penolong lah, makanya dikatakan itu sebagaimana harusnya yang mereka sama, setara, sederajat sebagai manusia, hanya tanggung jawab mereka, kodrat mereka yang berbeda. Jadi situ bukan tidak diskriminasi. Kalau diskriminasi berarti perempuan itu dianggap barang, perempuan itu dianggap bukan manusia. Nah itu baru namanya diskriminatif. Tetapi Alkitab tidak pernah menganggap perempuan itu barang atau binatang, tidak pernah. Tetapi tetap dia sebagai penolong laki-laki. Artinya penolong laki-laki berarti dia juga spesial buat laki-laki. Jadi saling menyempurnakan satu sama lain. Oke, kalau gitu bayi perempuan tidak boleh dibaptis kan? Bayi laki-laki boleh ya? Baptisan itu tidak kepada bayi, Pak. Jadi mau bayi laki-laki, bayi perempuan ya memang bukan pada waktu mereka dibaptis. Kalau mereka sudah besar baru mereka dibaptis. Berapa umur minimum untuk dibaptis? Seperti tidak ada patokan untuk umur mereka berapa dibaptis, tetapi sejauh mana mereka sudah akil balik. Karena setiap orang ada yang akil baliknya lebih awal, ya, bisa lebih mengetahui lebih awal. Ada juga yang belakangan. Ya kalau kita pakai taraf umumnya dari Alkitab sendiri ya, sebagaimana orang Israel lakukan itu umur 12. Tapi itu tidak juga menjadi patokan peracuan harus umur 12 dia dibaptis. Enggak. Yaitu harus permintaan dari pribadi orang itu. Kalau orang itu memang orang itu sendiri yang minta mau dibaptis, ya kita tinggal tanyakan, kenapa kamu mau dibaptis? Karena saya bertobat dan percaya, oh berarti dia sudah sadar, dia sudah paham. Tapi kalau ditanya kenapa mau ikutan aja mau cobain dibaptis, nah itu kan berarti mesti belum ngerti. Gitu sih kan. Nanti kalau kamu bikin suatu Jumat, apakah kamu akan memperbolehkan semua jenis musik untuk dipakai? Tidak. Jadi musik apa yang akan kamu pakai? Apa alasannya? Musik klasik. Yang justru cocok untuk
menyanyikan atau lantunan lagu himne. Kalau musik rock gitu. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu sama seperti orang dunia menyanyi. Beatnya yang mempunyai ada beat yang balik, itu backbeat namanya. Itu yang membuat orang justru jadi joget segala macam. Ya hal itu kan kita menunjukkan karena itu juga membuat pertemuan jemaat atau kebaktian itu tidak tertib, tidak teratur. Ya, nanti ada yang lompat-lompat lah, ada yang tepuk tangan yang begini, ada yang tepuk tangan begitu, ada yang teriak-teriak. Jadi seru. Ya, itu semua juga karena memang ya itu dari iramanya, ya dari warna lagunya semua itu mempengaruhi. Jadi Tapi kata-katanya Kristen sebagian dari mereka. ya kata-katanya Kristen betul, tetapi kita melihat tidak hanya sebagai kata-kata saja, tetapi juga sebagai irama dan ritmenya. Apakah itu menunjang untuk masuk dalam kebaktian jemaat atau tidak? Ya, kalau misalkan kata-katanya bagus, kita pertanyaan ke siapa yang ciptain ini? Ya, karena Tuhan tentu mencintai atau menyukai lagu-lagu pujian dari orang-orang yang memang sudah lahir baru. Ya, setiap orang bisa buat ya lagu-lagu kontemporer masa kini, kita nggak tahu kehidupannya apakah dia sudah lahir baru dulu. Yang kedua ya ritmenya itu apakah sudah sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, maksudnya bisa membuat kondusif kebaktian jemaat dan tidak merusak hati seseorang ya yang menjadi liar dari ketukan-ketukan seperti itu. Sejak kapan Yesus Kristus menjadi Allah? Dia tidak pernah sejak kapan menjadi Allah, itu pertanyaan saya. Dari dulu sampai sekarang dia Allah. Jadi tidak bisa dikatakan sejak kapan. Itu pertanyaan yang sebenarnya. Karena dia dari dulu sampai sekarang itu. Kalau gitu, kenapa Allah bisa mati? Kenapa Allah bisa mati? Ya sekarang kita mesti pahami dulu bahwa Allah itu Yesus Kristus itu menjadi manusia. Nah, pertanyaannya ketika seseorang mati itu seperti gimana umumnya? Ya kan? Tentu umumnya kalau orang mati tubuhnya di tanah, rohnya ke alam roh. Begitu juga dengan yang Yesus rasakan. Ketika Yesus mati, tubuhnya semakin meninggal di kuburan, tapi rohnya. Jadi sebenarnya hakikatnya sama aja. Karena dia sudah mengambil tubuh jasmani, otomatis dia mati ya. Ya sebagaimana normalnya orang mati. Kalau Yesus itu Allah, lalu dia mati, berarti saat itu di surga kosong. Kan Tritunggal. Jadi ada 3 pribadi. 3 pribadi. Ya. Apa aja? Ada Bapa, Yesus Kristus, Firman yang jadi daging, dan Roh Kudus. Dan hal ini nampak ketika Yesus Kristus menjelaskan ketika Yesus Kristus dibaptis. Di situ ada 3 pribadi yang jelas. Yang pertama ada suara dari langit, yang kedua yaitu Yesus Kristus itu sendiri, dan yang ketiga ada seperti bayangan burung merpati hingga. Jadi ada berapa Allah? 1, tapi 3 pribadi. Ada nggak ayatnya? Ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Yohanes 5. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan juga di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, di situ juga Tuhan Yesus sendiri berkata, "Jadikan semua bangsa berikut dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Apa pengharapan yang sedang dinantikan oleh orang percaya saat ini? Rapture. Kapan itu akan terjadi?
kita tidak bisa tahu kapan rapture itu terjadi. Apa itu rapture? Bisa jelaskan? Rapture itu adalah pengangkatan orang-orang percaya untuk mengantisipasi tribulasi. Sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan bahwa Allah sendiri akan menyembunyikan dan menyelamatkan umatnya dari hari pencobaan yang besar itu. Jadi rapture itu terjadinya setelah atau sebelum? Sebelum. Tapi memang ada pandangan lain yang mengatakan sesudah. Tapi kita tidak seperti itu karena banyak ayat-ayat sendiri yang membuktikan bahwa rapture itu terjadi sebelum. Ya salah satunya tadi Wahyu pasal 3 ayat 10 itu mengatakan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya itu, orang-orang yang percaya itu dari hari yang cobaan yang sampai saat ini. Apa pandangan kamu mengenai persepuluhan? Sebagian orang sekarang ada yang tidak mau persepuluhan. Persepuluhan bagi saya adalah cara Allah untuk memberkati hamba-hambanya. Jadi ya itu orang itu hukum Taurat itu. Kita kan sudah tidak hukum Taurat. Sebenarnya itu bukan hukum Taurat, tapi memang itu diperkenalkan secara hukumnya jadi hukum Taurat. Tapi pada awalnya itu bukan hukum Taurat karena terbukti sebelum hukum Taurat itu ada, ya Abraham saja memberikan perpuluhan kepada Melkisedek pada masa itu. Apakah hukum Taurat sudah ada? Kan belum. Artinya itu sebenarnya bukan dari hukum Taurat. Hukum Taurat hanya memperkenalkan secara hukum, ya, secara hukum di Israel untuk menggaji Lewi, karena Lewi nggak dapat pembagian tentang suku, pembagian wilayah itu. Tetapi pada hakikatnya persepuluhan itu adalah rasa syukur orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan itu. Dia mensyukuri bahwa Tuhan sudah memberikan nafas gratis, semua gratis, alam semesta ini kita bisa kelola dengan gratis. Ya dengan syukurnya itu maka dia akan memberikan perpuluhan. Bahkan sebenarnya tidak hanya 10, kalau memang jadi sesat pun tidak. Jadi itu ucapan syukur. Bahkan ya di dalam Matius 23 juga Yesus Kristus sendiri juga tidak menentang persepuluhan di situ. Jelas di situ juga Tuhan tidak menyalahkan persepuluhannya, tetapi menyalahkan ahli-ahli Taurat itu yang berlaku munafik pada saat itu. Jadi sampai pada saat itu pun tetap Yesus pun mengakui persepuluhan itu ada. Jadi buat saya persepuluhan tetap ada untuk menghidupi hamba-hamba Tuhan. Oke, kalau gitu terima kasih. Silahkan kembali. Sampai jumpa.